Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama-sama menghayati iman kita di dalam ibadah Minggu Transfigurasi. Dan saat ini kita juga akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari bersama kita masuk di dalam ibadah. Ibadah Minggu Transfigurasi saat ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Pencipta, Putra Penyelamat dunia dan Roh Kudus, pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kita pujikan bait yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan selamanya. Ku tutur dan terjemuh kasih setiamu Tuhan. Ku tutur dan terjemuh kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menerima sabda kasih yang terambil di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Demikianlah kasih Tuhan untuk kita. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari bersama-sama kita merefleksikan kehidupan kita. Di dalam pikiran kita, ucapan dan bahkan tingkah laku kita. Sudahkah kita mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan Allah? Kalau kita boleh jujur, kita sering berbuat dosa dan sering menyakiti hati sesama. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menyesali dan bertobat dengan kita menaikkan pujian penyesalan. Pelengkap Kidung Jemaat 121. Andaikan kasihmu tidak merangkulku. Andaikan kasihmu tidak merangkulku, aku
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mau menyesali dan bertobat, maka Tuhan berkenan memberikan anugerah pengampunan untuk kita. Oleh sebab itu kita terima berita anugerah dari Tuhan, 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Inilah anugerah Tuhan untuk kita. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Kita tanggapi dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap kidung jemaat 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti yang diberitakan di dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang demikian. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kerajaan Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi, kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui
bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan dosa kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan dari Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali setiap dosa yang pernah dilakukan, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Mari bersama-sama, sebelum kita menerima perjamuan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di dalam kerajaan surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang ada di meja ini adalah lambang tubuh dan juga darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan, mari sejenak kita hening untuk mengingat akan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kemuliaannya, di dalam kerajaan surga yang sudah menyediakan dan memastikan keselamatan kita untuk kita nikmati bersama. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, serta tetap percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Mari kita makan bersama.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah, serta tetap percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus mendatangkan keselamatan untuk kita. Mari kita minum bersama. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, dalam kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semuamu minum dari sini. Minuman ini adalah darah berjanji untuk ditimpakan. Serta darah Tuhan Yesus diberi, dalam kasih yang tak terperi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan tetap menolong dan akan terus menolong dan memberkati kami. Saat ini kami hendak menerima sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan.
Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu Transfigurasi terambil di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 9. Demikianlah sabda Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua, yang tentunya selalu rindu menerima dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, di mana Minggu Transfigurasi adalah saat di mana kita melihat akan kemuliaan Tuhan sebelum Tuhan menderita ataupun sengsara. Dan bahkan di Minggu Transfigurasi ini kita diingatkan untuk tetap berbahagia, walaupun di dalam kehidupan kita mengalami penderitaan. Di dalam penderitaan ketika kita tetap percaya, maka kemuliaan Allah itu akan nyata dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita yang mungkin pernah membeli emas? Ketika kita membeli emas, terkadang kita akan terpukau akan keindahan, akan kemilau yang dipancarkan dari emas itu. Dan bahkan banyak sekali di antara kita ini tergiur akan kemilau berlian atau intan permata atau emas. Dan bahkan semuanya itu baik untuk kehidupan, baik untuk kita yang saat ini merindukan sebuah keindahan. Tetapi bagaimana keindahan itu mampu menolong kehidupan umat agar keindahan itu juga bisa menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Tidak hanya kehidupan kita sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan orang banyak. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, manusia tentunya memiliki ukuran seperti emas, ingin dilihat mulia, ingin dipandang hebat, ingin terlihat mewah, seperti emas, intan, atau berlian. Dan bahkan itu menjadi tolak ukur
agar manusia itu bisa mendapatkan kenyamanan atau bahkan bisa terlihat agar di dalam kehidupannya itu bisa merasakan atau menikmati kebahagiaan. Salah satunya tolok ukur itu adalah kemilau, gemerlapnya emas atau bahkan intan dan berlian. Dan kadang ketika orang ingin mencapai kemuliaan, mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, sering kita mencarinya, menuju pada hal-hal yang ingin kita gapai itu, kadangkala kita menggunakan cara-cara yang tidak mulia. Terkadang kita menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Yang penting kita bisa mendapatkan kedudukan. Yang penting bisa terlihat, wah, terlihat mulia sekali, terlihat indah dan bahkan membuat kagum banyak orang. Tema minggu ini, berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Hendak mengajak kita untuk mengubah ukuran kebahagiaan hidup. Tidak hanya dilihat dari kemuliaan secara jasmani, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah kita capai. Tetapi bagaimana kita merubah atau mengubah ukuran kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Markus pasal 9 ayat 2-9, kita dapat merasakan betapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa mereka dikatakan beruntung? Sebab mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung kemuliaan Tuhan Yesus. Dan bahkan dalam perikop kita diceritakan, ketika mereka bertiga diajak naik ke gunung, di dataran yang lebih tinggi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka secara tiba-tiba melihat kemuliaan Allah, melihat wajah dan jubah yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, itu berkilau, berwarna putih sangat indah. Dan bahkan menurut Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka kerasan tinggal di sana. Dan bahkan tidak mau turun, karena sudah terlanjur nyaman akan sesuatu yang sudah mereka lihat, akan sesuatu yang sudah mereka rasakan. Akhirnya mereka enggan untuk turun ke bawah dan hendak mendirikan kemah atau tempat tinggal. Satu untuk Yesus, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah kemuliaan yang pada waktu itu disaksikan oleh ketiga murid Yesus. Ketika mereka melihat secara langsung kemuliaan Tuhan Yesus. Jika memperhatikan kisah ini, apakah itu berarti bahwa kemuliaan Tuhan Yesus berupa penampakan dan perubahan wajah serta baju atau jubahnya itu menjadi putih berkilat, bahwa ini adalah ukuran kemuliaan yang ditunjukkan Allah di dalam kehidupan ciptaannya? Susah atau tidak, mudah atau tidak agar manusia itu bisa menggapai atau mencapai kemuliaan yang dipertunjukkan oleh Tuhan sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan ini terkhusus ayat 9, Tuhan Yesus ternyata berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya mereka tidak menceritakan peristiwa di atas gunung tersebut kepada siapapun. Karena sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, maka peristiwa ini harus menjadi rahasia bagi mereka bertiga. Maksud dari pesan Yesus ini adalah bahwa kemuliaan itu akan ditunjukkan secara langsung, secara gamblang kepada orang banyak melalui penderitaan, kematian, dan bahkan kebangkitan Tuhan. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang diawali, yang dilakukan, yang ditunjukkan
dari peristiwa yang hina secara tradisi orang Yahudi. Tetapi inilah kemuliaan yang diberikan Tuhan, agar peristiwa ini mampu mengingatkan bahwa kemuliaan itu tidak susah untuk dicari, tetapi kemuliaan itu gampang untuk didapatkan ketika manusia itu mampu dan bisa di dalam kehidupannya terus dekat dengan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga telah dibutakan oleh iman? Karena kita ini cenderung mengejar kemuliaan dari sisi duniawi. Kita cenderung mengejar kemuliaan itu dari sisi apa yang melekat di dalam kehidupan kita. Dari apa yang kita miliki, dari apa yang sudah kita dapatkan, dari apa yang sudah kita capai. Apakah kemuliaan itu berhenti di situ saja? Dan cenderung itu menjadi tolok ukur manusia agar kehidupannya ini terlihat mulia dan bahkan merasa di dalam kehidupannya sudah diberkati dan dimuliakan Tuhan. Apakah hanya dengan cara itu saja? Melalui Minggu Transfigurasi ini mengingatkan bahwa kita harus merubah cara pandang kita agar kita ini mampu melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana caranya? Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan ini dan bahkan dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan yang sudah kita alami, kita rasakan bersama. Ternyata kemuliaan itu tidak hanya tergambar, terpancar dari perubahan wujud Yesus yang berkilau, tetapi kemuliaan itu bisa kita rasakan dan kita dapatkan ketika kita masih bisa merasakan terbitnya matahari di pagi hari, terbenamnya matahari di sore hari, dan bahkan kita bisa merasakan malam, ada bintang rembulan, kita bisa bangun pagi, kita bisa menikmati dan menjalani kehidupan, kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah kemuliaan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita ketika manusia mampu mensyukuri setiap berkat dan nikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang kita kejar seperti emas, intan, dan berlian terkadang menjadi tolok ukur agar manusia itu terlihat wah, bisa terlihat mulia, bisa terlihat hebat. Tetapi kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak mau percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Kemuliaan yang seperti itu akan fana. Dan bahkan hari-hari yang kita lalui, cenderung kita akan mengejar harta duniawi atau kemuliaan duniawi. Tetapi kemuliaan yang sesungguhnya itu tidaklah susah, tidaklah sulit. Justru kemuliaan yang sesungguhnya itu mudah kita dapatkan, kita rasakan, dan kita jalani dengan hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Melihat matahari terbit, merasakan hujan, merasakan matahari panasnya seperti apa, merasakan dinginnya cuaca, merasakan gelapnya malam, indahnya bintang dan bulan. Itulah kemuliaan yang Tuhan juga berikan, Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa melihat bahwa Allah akan merubah cara pandang kita untuk mengejar dan mengukur kemuliaan itu seperti apa. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah menyelamatkan melalui penderitaan, kesengsaraan dan kematian,
dan bahkan kebangkitan. Inilah kemuliaan yang akan menolong kehidupan kita untuk bisa melihat matahari. Untuk bisa melihat matahari terbit dan terbenam. Untuk bisa melihat rembulan bintang. Untuk bisa merasakan nafas kehidupan. Untuk bisa merasakan berkat-berkat duniawi. Dimulai dari penderitaan, kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan. Inilah tolak ukur kemuliaan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya. Inilah transfigurasi. Bagaimana Allah merubah pola pikir kita. Bukan harta duniawi yang membuat kita menjadi mulia. Tetapi pengorbanan, kesengsaraan dan kematian, juga kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita bisa melihat kemuliaan Allah. Dan menolong kita untuk merubah pola pikir kita. Kemuliaan itu seperti apa? Dan ketika kita masih diizinkan untuk menikmati kehidupan, inilah kemuliaan yang Tuhan tunjukkan untuk kita tetap percaya dan mengagumi, mempercayai keagungan dan kemuliaan Tuhan melalui setiap detak jantung kita, nafas hidup kita, dan bahkan hari-hari yang saat ini kita lewati. Keluarga merupakan kemuliaan yang Tuhan berikan. Jemaat gereja, orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasih, ini adalah salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan. Mari kita melihat semuanya itu sebagai kemuliaan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersyukur dan berbahagia atas itu semua. Kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita hening sejenak. Kita bersatu di dalam doa kita bersyafaat. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bagaimana kami diingatkan ketika kami berbahagia sebagai orang yang melihat kemuliaan Allah. Kami mulai dari penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan juga kebangkitan Kristus yang mampu menolong untuk kami menjadi orang yang mulia dan dipandang mulia dan berharga bagi Allah. Saat ini kami berdoa untuk Gereja GKJ Argomulyo. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Majelis. Kiranya apa yang sudah dirancang, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, boleh menjadikan kehidupan umat-Mu semakin hari semakin diberkati. Dan semakin hari iman mereka selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong mereka melalui setiap obat-obatan, makanan, perawatan dari dokter. Biarlah semuanya itu Tuhan pakai sebagai sarana kesembuhan untuk saudara kami ini. Orang tua kami yang sudah adiuswo, Tuhan juga memberkati mereka semua di dalam kekuatan, kesehatan, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Dan kami percaya melalui orang tua kami terus belajar akan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Di saat mereka harus belajar secara online, secara daring, biarlah apa yang dilakukan boleh menjadikan anak-anak kami ini memperoleh pengetahuan dan menggapai masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Dan kami percaya melalui pendidikan yang Tuhan berikan, ada masa depan yang baik, masa depan yang cerah untuk anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah semuanya itu menjadi sarana saluran berkat. Untuk kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui setiap apa yang kami kerjakan.
Dan kami percaya di dalam iman, semuanya akan mendatangkan berkat untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga kami. Jemaatmu yang saat ini bergumul secara pribadi, yang saat ini masih menantikan pekerjaan, yang saat ini masih menantikan momongan, yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, yang saat ini bergumul karena masalah keluarga, yang saat ini bergumul untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka, dan juga permasalahan-permasalahan kehidupan yang lain. Biarlah melalui setiap proses yang Tuhan berikan, Tuhan mengajarkan untuk bersabar, Tuhan mengajarkan untuk memakai hikmat, untuk menjalani kehidupan melalui setiap proses pergumulan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan setiap apa yang mereka minta di dalam permohonan doa yang dipanjatkan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, terkhusus untuk kota kami Salatiga yang saat ini masih terus berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19. Biarlah melalui tim medis, Tuhan memulihkan bangsa kami, terlebih dimulainya pemberian vaksin COVID. Biarlah ini awal dari pemulihan bangsa kami, untuk kami bisa terbebas dari pandemi ini. Terima kasih ya Allah, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, cinta-cita, harapan kami ke dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan untuk kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus, Sang Sumber kehidupan, yang sudah memberikan kemuliaan di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diingatkan Tuhan untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersama-sama bersyukur dengan kita mengaturkan persembahan. Mazmur pasal 50 ayat 23, demikian sabda Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperintahkan kepadanya. Mari bersama-sama kita bersyukur dengan kita mengaturkan persembahan diiringi pujian pelengkap kidung jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan iman kita. Dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan bagaimana kita diingatkan untuk berbahagia ketika kita melihat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terima sabda Tuhan sebagai semangat untuk kita menjadi saksinya, dan kita tetap percaya dan terus bersyukur bahwa Tuhan tetap menolong dan menuntun kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 201, sering kutanya pada diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku